Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada materi bahasa Indonesia hari ini, Ibu akan menjelaskan materi lanjutan tentang teks eksplanasi, yaitu pola pengembangan teks eksplanasi. Berikut merupakan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Anak-anakku sekalian, pada materi teks eksplanasi sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri umum teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Hari ini, kita akan belajar mengenai pola pengembangan teks eksplanasi, gagasan pokok, juga cara mengkonstruksi teks eksplanasi. Nah, lalu, apa itu pola pengembangan teks eksplanasi? Anak-anak sekalian, pola pengembangan teks eksplanasi sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pola pengembangan sebab akibat hubungan kronologis, dan yang kedua, pola pengembangan proses. Pola pengembangan teks eksplanasi yang menyatakan hubungan sebab akibat adalah pola pengembangan paragraf yang di dalamnya terdapat sebab yang bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Agar kalian lebih memahaminya, mari kita lihat slide selanjutnya. Di dalam slide ini bisa kalian lihat sebuah wacana yang menceritakan gempa bumi. Gempa bumi melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta, Sabtu, 27 Mei 2006 pukul 5.54. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka. Sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Nah, anak-anakku sekalian, pada wacana yang Ibu bacakan barusan menggunakan pola pengembangan teks eksplanasi sebab akibat. Mengapa? Karena pada paragraf pertama itu diceritakan gagasan umumnya tentang gempa bumi yang melanda wilayah bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, di paragraf berikutnya atau di paragraf kedua bisa kita lihat akibat yang ditimbulkan dari fenomena alam gempa bumi itu. Yang pertama, puluhan orang meninggal dunia, beberapa orang luka-luka, bangunan roboh, mengalami kerusakan, juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya. Nah, yang menjadi ciri khas dari pola pengembangan teks eksplanasi sebab akibat biasanya paragraf pertamanya itu menceritakan gagasan umum dari fenomena alam yang terjadi. Sedangkan di gagasan berikutnya itu menjelaskan atau biasanya menceritakan akibat dari fenomena alam yang terjadi yang diceritakan pada paragraf sebelumnya. Nah, lalu apa sih yang membedakannya dengan pola pengembangan proses? Pola pengembangan teks eksplanasi yang menggunakan pola pengembangan proses merupakan pola pengembangan paragraf yang berisikan suatu urutan dari tindakan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Nah, bisa kalian lihat, ini ada sebuah wacana yang menceritakan tentang fenomena alam banjir. Banyaknya orang yang membuang sampah sembarangan tidak menjaga kelestarian lingkungan, menggunakan lahan pertanian menjadi perumahan, menggunduli hutan hingga tidak adanya lagi peresapan air di dalam tanah, merupakan hal-hal yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, di dalam pola pengembangan teks eksplanasi proses, dijelaskan dulu hal-hal yang menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya suatu fenomena alam di dalam teks eksplanasi. Tapi tidak diceritakan akibat yang ditimbulkan dari fenomena alam tersebut. Jadi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa fenomena alam. Yang dimana di dalam wacana ini dijelaskan hal-hal apa saja sih yang menyebabkan terjadinya banjir. Berbeda dengan pola pengembangan teks eksplanasi sebab akibat, itu selain diceritakan gagasan umum fenomena alamnya, juga diceritakan akibat yang terjadi dari fenomena alam
dalam wacana teks eksplanasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai gagasan pokok dalam teks eksplanasi. Adapun gagasan pokok merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, letak gagasan pokok biasanya terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf tergantung jenis paragrafnya. Adapun jenis paragraf itu ada 3, Nak. Yang pertama ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan juga ada paragraf campuran. Paragraf deduktif biasanya gagasan pokok atau gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Paragraf induktif adalah gagasan pokok atau yang gagasan umumnya telah terletak di akhir paragraf. Dan gagasan yang terakhir atau paragraf yang terakhir yaitu paragraf campuran, yang biasanya gagasan pokok atau gagasan umumnya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, sekarang langkah-langkah menemukan gagasan umum di dalam teks. Nah, gagasan umum ini juga disebut dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, pokok pikiran, ya. Jadi gagasan umum dan gagasan pokok itu sama, intinya yang mendasari topik dari teks tersebut gitu. Nah, lalu bagaimana sih cara menemukan gagasan umum di dalam teks? Yang pertama, bacalah teks tersebut dengan cermat, lalu temukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, kalimat utama itu biasanya menceritakan tentang topik yang mendasari dari teks tersebut. Nah, setelah dapat menemukan kalimat utama dari setiap paragraf, lalu simpulkanlah gagasan umum tersebut menjadi sebuah kalimat utama. Ya. Nah, adapun selanjutnya kita akan belajar mengenai langkah-langkah mengkonstruksi teks eksplanasi yang tidak lepas dari gagasan umum atau gagasan pokok. Nah, caranya yang pertama kita harus membaca dulu teks eksplanasinya dengan teliti. Yang kedua, menemukan gagasan pokoknya ya dari tiap paragraf teks eksplanasi yang dibaca. Yang ketiga, menyusun gagasan pokok yang telah ditemukan menjadi sebuah kerangka teks eksplanasi. Yang keempat, menyusun kerangka yang sudah dibuat ke dalam bentuk teks eksplanasi yang utuh. Yang terakhir yaitu meringkas paragraf yang telah kamu susun dengan bahasa sendiri tanpa mengurangi isi pokok paragraf. Nah, berikut akan Ibu berikan contoh bagaimana cara mengonstruksi teks eksplanasi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi 2, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri dari atas lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan. Seperti halnya salju, lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Itulah sebabnya gempa bumi terjadi. Sementara itu, gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas lempeng Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Sumber dokumen pemodelan teks eksplanasi peristiwa alam 2015 Kemdikbud. Nah, anak-anakku sekalian, dari wacana berikut ini yang menceritakan tentang gempa bumi, kita akan mengkonstruksinya. Yang pertama, kita harus menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf. Nah, di sini ada 3 paragraf ya, Nak ya. Nah, di paragraf pertama apa sih gagasan pokoknya? Nah, kita lihat pada paragraf pertama, gagasan umum atau gagasan pokoknya itu yaitu gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Nah, jadi ini topik utamanya atau kalimat inti dari gagasan umum dari paragraf pertama. Nah, lalu paragraf kedua itu
Gagasan umum atau gagasan pokoknya itu menceritakan bahwa berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Nah, itu ya, gagasan pokok atau gagasan umum dari paragraf kedua menceritakan tentang berapa jenis gempa yang ada di dunia ini, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, pada paragraf ketiga, ini gagasan umum atau gagasan pokoknya menceritakan bahwa gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Nah, setelah kalian menemukan setiap gagasan umum atau gagasan pokok dari setiap paragraf, lalu buatlah ringkasan dari setiap gagasan umum atau gagasan pokok tersebut. Sehingga dihasilkanlah ringkasan bahwa gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Sudah selesai ya cara mengkonstruksi teks eksplanasi. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar mengenai pola pengembangan teks eksplanasi, lalu cara menentukan gagasan umum atau gagasan pokok dalam teks eksplanasi, dan yang terakhir, cara mengkonstruksi teks eksplanasi. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan barusan, apabila ada yang kalian tidak pahami, kalian boleh chat Ibu lewat WA atau boleh juga di grup ya, Nak ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.